Untuk layanan di Sukcapil semua tidak dipungut biaya, gratis ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara diminta sekian-sekian itu sebetulnya bohong. Jadi di Dukcapil tidak memungut biaya terkecuali akte kelahiran yang sudah lewat 60 hari. Jumlah penduduk yang tercatat di Kabupaten Bogor yaitu sejumlah 5.385.219 jiwa. Untuk wajib KTP-nya berjumlah 3.800.221. Nah, oleh karena itu kita ada upaya-upaya dan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh kita dengan istilah jemput bola. Oke, sudah KTP-nya di luar Kabupaten Bogor. Iya. Tapi dia masih mengaku warga Kabupaten Bogor. Iya, karena masih pegang Dan menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Bogor. Inginnya seperti itu sepertinya. Salah satunya untuk menghindari tadi tuh adanya angka-angka siluman. Angka siluman. Dan di Dishub tidak dikenal dengan angka siluman. Halo, apa kabar? Stay lagi bersama saya Fadil di podcast Bogor Update. Ya, hari ini kita menghadirkan ada dua narasumber yang kita akan membahas terkait dengan data. Data apa sih? Data kependudukan dan juga pencatatan sipil. Karena saya menghadirkan dua narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atau Disdukcapil ya. Di sini hadir ada dua narasumber. Yang pertama ada Pak Sekdis nih ya. Pak Herudin Pelani, apa kabar Pak Sekdis? Alhamdulillah sehat walafiat, bugar selalu. Waduh, segar ya. Segar. Semangat ini. Semangat. Terus ya. melakukan pendataan ya, sepertinya itu ya. Oke, ada juga Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ya, Kang Sony Suwandi. Siap. Apa kabar Kang Sony? Alhamdulillah. Oke, jadi ini Kang Sony ini panjang juga nih ya jabatannya, Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data gitu ya. Jadi kalau ada data kayak masuknya ke Kang Sony dulu gitu ya. Oke, thank you banget udah hadir di Bogor Update Pak Sekdis dan sudah menyempatkan waktu di kita. Pak Sekdis, kita bicara terkait dengan persiapan pemilu 2024 karena masih banyak nih masyarakat yang bertanya terkait dengan data-data yang ada di Kabupaten Bogor. Bahkan sebelumnya juga kita undang beberapa katakan yang memang di legislatif begitu ya, atau yang memerlukan dari partai politik, serta juga KPU kemarin kita menghadirkan. Nah, salah satunya bicara data. Dan salah satunya juga melempar data ini adanya di Disdukcapil. Kan begitu, Ya. Pak Sekdis, ya kan? Nah, kalau dari Disdukcapil sendiri sejauh ini nih, persiapan pemilu 2024, sejauh ini bagaimana Pak Sekdis? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fadil yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim ya. Bersilaturahim dan sekaligus kita menghadiri undangan dari Bogor Update yang alhamdulillah sekarang sudah kita memasuki season pertama untuk apa yang tadi telah disampaikan ke kita. Kaitan dengan tugas dan fungsi Disdukcapil, salah satunya adalah menghimpun administrasi kependudukan apabila warga masyarakat itu melaporkan kepada kita. Nah, oleh karena itu tugas-tugas Disdukcapil sebetulnya sangat berat sekali kaitan penyajian data ya tentang identitas warga masyarakat. Nah, oleh karena itu kaitan kita menyikapi dan menghadapi tentang pemilu yang akan datang, ini sebarang tentu tidak bisa dijadikan suatu patokan bahwa Disdukcapil akan menyajikan data hak pilih yang paten, karena bukan kewenangan Disduk dan Capil. Itu adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri, dalam hari ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tapi kita bisa melihat dari angka-angka warga masyarakat yang sudah memiliki KTP. Nah, berangkat dari situ warga masyarakat yang sudah memiliki KTP berapa sih target KTP yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, sampai hari ini nanti datanya juga ada, kita sampaikan ya. Pokoknya di angka 3 juta lebih lah. Nanti Pak Sony yang menyampaikan kaitan dengan data warga masyarakat yang sudah memiliki KTP atau sudah wajib KTP. Terus kaitan dengan DP4 atau jumlah hak pilih, itu nanti ranahnya ranah di KPU. KPU kemarin itu sudah oleh kita dikirim data ya, datanya bukan data perorangan by name and by address, tapi agregat ya, data jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Bogor. Ada berapa itu Pak Sekdis? Angkanya ada nanti Pak Sony ya, Pak Sony ya sampaikan ya.
Ya karena nih. Nah, kita kasih ke Pak Sony aja nanti ya. Ya nanti Pak Sony yang menyampaikan angka, karena kita kalau berbicara angka harus pasti ya, jangan ada keraguan-keraguan. Nah oleh karena itu saya sampaikan lagi kaitan dengan kita kesiapan warga masyarakat Kabupaten Bogor dalam rangka pesta demokrasi yang akan datang. Ini kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau terobosan-terobosan kaitan dengan tertib administrasi kependudukan. Di antaranya bagi mereka misalnya belum direkam, ya terutama tadi yang menginjak nanti di 2023 itu 17 tahun. Hari ini kita sudah bergerak nih ke sekolah-sekolah untuk biometrik, untuk perekaman kepada warga masyarakat di Kabupaten Bogor. Kita ingin nanti bahwa data hak pilih itu samalah, tidak jauh berbeda dengan data warga masyarakat yang sudah memiliki KTP di Kabupaten Bogor. Saya rasa itu untuk sementara. Oke, jadi datanya itu di Kang Sony. Intinya bahwa di Dukcapil sudah melakukan perekaman biometrik dan lain hal untuk yang data pemula lah katakan begitu, yang kemarin yang sudah dilakukan gitu ya. Betul. Oke, Kang Sony, datanya berapa Pak Sony untuk data yang memang bisa disampaikan untuk persiapan pemilu 2024 nanti? Karena Februari rencananya akan ada lakukan perekaman penyajian data kan begitu ya. Gimana? Siap. Untuk semester 1 tahun 2022, jumlah penduduk yang tercatat di Kabupaten Bogor yaitu sejumlah 5.385.219 jiwa. Untuk wajib KTP-nya berjumlah 3.800.221. Kemudian untuk yang sudah merekam dari jumlah wajib KTP tersebut sebanyak 3.767.273 orang atau 99,13%. Nah, untuk data semester 2-nya ini belum ada ya. Jadi dari Kemendagri belum ada rilis. Belum ada rilis? Belum. Mungkin di bulan Januari ini. Januari ini? Ya. Artinya kenapa belum ada rilis ini? Mungkin masih dalam proses pengolahan ya, karena pengolahan sekarang di tingkat pusat di Kemendagri. Ya. Nah kemungkinan itu rilis ini apakah bertambah atau seperti apa nanti? Biasanya cenderung bertambah ya. Ya. Dengan kondisi apa? Apa dasar yang membuat hal-hal bertambahnya tadi? Ya pasti dari wajib KTP pemula yang pertama biasanya. Oke. Iya, karena jadi usia yang tadinya sebelum belum wajib KTP karena masih 16 sebelumnya. Nah, sekarang banyak yang sudah berusia 17 tahun. Oke. Ya, jadi ini sasaran kita nanti yang akan harus direkam biometrik. Oke. Ya. Kalau dilihat dari jumlah penduduk yang terus meningkat, katakan apalagi ini kita bicara udah 5 juta. Kalau dilihat dari yang sudah dilakukan pemilih pemula tadi gitu ya, kemungkinan masih banyak nggak sih yang belum dilakukan data biometrik atau bertambahnya jumlah penduduk yang mendapatkan KTP, katakan begitu, Pak Sekdis? Pertama ya data tadi muncul 3, sekian ya juta untuk wajib KTP. Terus karena data kependudukan itu selalu dinamis ya. Dari hari ke hari itu bukan statis, Pak. Oke. Malah dinamis. Nah, oleh karena itu kita ada upaya-upaya dan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh kita dengan istilah jemput bola. Oke. Terutama kepada mereka yang pemula wajib KTP. Sasarannya itu dari anak-anak sekolah, SMA. Nah, ini sudah dilakukan oleh kita. Walaupun belum 100%. Dan insya Allah nanti kita di bulan-bulan berikutnya, Januari, Februari, Maret, kita akan gencar lagi untuk melakukan jemput bola ke anak sekolah. Karena kita ada target tadi untuk mengimbangi data hak pilih yang dipegang oleh KPU dengan data hak wajib KTP dengan kita. Nanti sinkron atau tidak? Kalau misalnya jomblang, ini di mana jomblangnya kan? Itu baru nanti kita selusuri masalahnya di mana. Oke, yang biasanya terjadi apa yang menjadi jomblangnya itu? Yang pertama tadi bahwa warga masyarakat yang meninggal dunia jarang melaporkan ke kita, sehingga si data hak pilih itu masih tetap. Misal nama Ahmad, padahal si Ahmad sudah meninggal dunia, karena tidak dilaporkan oleh keluarganya, tidak membuat surat kematian, akhirnya nama Ahmad tetap muncul. Itu yang pertama. Kemudian ada juga pendatang, seperti dari luar daerah datang ke kita, pindah ke kita. Mereka misalnya tidak mengurus surat kepindahan dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi kepada data wajib KTP yang ada di kita. Makanya oleh kita
kaitan dengan persiapan untuk pemilu, kita betul-betul nanti pertama jempol itu akan kita insentifkan lagi, aktifkan lagi ya untuk mengimbangi. Yang kedua, pada saat ada warga masyarakat meninggal, kita sosialisasikan nanti melalui kecamatan-kecamatan agar segera melaporkan ke Dukcapil. Oke, masyarakat kalau harus melaporkan tadi data yang meninggal misalnya, apa aja yang diperlukan? Surat kematian, hanya surat kematian lah, surat kematian, KK dan KTP, laporkan ke kita. Ini kita dicoret ya, sehingga nanti tidak ada istilah orangnya sudah meninggal tapi daftar hak pilih, daftar hak pilih masih kena ada, surat panggilan memilih masih kena ada. Nah ini juga kita mohon ada kesadaran lah, kesadaran dari semua lapisan warga masyarakat apabila ada kerabat keluarga meninggal dunia segera melaporkan ke kita. Di kita tidak dipungut biaya, gratis. Gratis. Nanti oleh kita dikeluarkan surat kematian. Sehingga di data kependudukan mereka itu kita coret, dihilangkan. Oke, ini menjadi penting ya karena juga akhirnya ada perbedaan data di situ. Karena ada masyarakat yang belum melaporkan data-data tersebut. Oke. Tadi ada juga yang katakan tinggal di luar akhirnya juga kembali ke Kabupaten Bogor misalkan. Nah, itu juga bagaimana mengantisipasinya? Mereka harus mengurus kepindahan. Misalnya dari luar Kabupaten Bogor, dia pindah ke Bogor dengan alasan apa saja lah ya, kerja ke apa, urus surat kepindahan dari sana. Di sini nanti oleh kita difasilitasi. Pertama KTP-nya nanti kita proses ya, termasuk KK dan lain sebagainya. Sehingga nanti muncul di data tambahan KPU DP4 karena ada warga yang datang ke kita. Oke, tapi persiapan sampai hari ini dengan tadi adanya misalkan surat kuning atau surat yang meninggal gitu ya, lalu ada juga yang dari luar atau menjadi warga Kabupaten Bogor untuk persiapan nanti pemilu 2024, persiapan di Dukcapil siap untuk mendataan tersebut? Sebetulnya kita menunggu. Kalau malah menunggu sebenarnya ya. Kaitan dengan kematian, masa iya sih kita datang ya kepada orang meninggal, agak nggak etis lah. Jadi mereka yang harus melaporkan kepada kita. Setelah melaporkan, oleh kita diproses nanti dengan bukti mereka nanti memiliki surat kematian dari Dukcapil. Oke, sudah berapa persen kalau kita bicara data-data yang tadi yang memungkinkan ada datanya ganda atau datanya ini yang sudah meninggal sebenarnya muncul lagi gitu ya di Kabupaten Bogor sebenarnya. Jadi sementara ini kita belum bisa pasti untuk mempresentasikan ya. Karena ini tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tadi kematian ini di Kabupaten Bogor masih dianggap minim lah ya. Masih dianggap kurang karena ini kurang mungkin salah satu kelemahan kurang sosialisasi dari kita ya. Dan insya Allah nanti kita ke depan akan kita gencarkan. Apa aja yang akan dilakukan misalkan untuk mensinkronkan data katakan seperti itu untuk persiapan pemilu besok? Kita kaitannya ke ini dulu ke masyarakat, ke hak pilih ya atau ke wajib KTP. Mereka kita tertibkan dulu secara administrasi. Bagi mereka yang yang meninggal segera urus gitu kan. Bagi mereka yang belum punya KTP segera urus kalau sudah wajib KTP. Dari situ dulu berangkat kita. Jadi kita tidak bisa langsung ujug-ujug mensandingkan data kita wajib KTP dengan DP4. Oke, artinya masih menunggu dengan data-data yang ada di masyarakat. Sambil berjalan lah, karena masih kan ada waktu. Tapi kita terus setiap bulan nih bergeraknya, edukasi masyarakat untuk untuk memahami dan mengerti pentingnya surat kematian. Oke, program-program apa saja yang dilakukan di Dukcapil sampai sejauh ini? Kita ya sebetulnya program kita banyak lah ya, yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antara tadi jemput bola. Kita jemput bola di tiap-tiap UPT, kita menghadirkan masyarakat baik pelayanan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, surat pindah dan lain-lain. Kita layani. Sejauh ini bagaimana hasilnya? Sudah berjalan. Namun belum mencapai 100%. Mudah-mudahan nanti kita di perkiraan bulan Juli kita sudah selesai lah sosialisasi kita kepada warga masyarakat. Oke, ada 40 kecamatan, ada 400 lebih desa. Ya kan, pasti juga butuh kerja ekstra di Dukcapil. Gitu loh, pelayanannya. Bagaimana peningkatan pelayanan dari Dukcapil untuk memenuhi kapasitas masyarakat Kabupaten Bogor yang sangat banyak ini? Pertama kita adanya UPT. Kita di Kabupaten Bogor ada 7 UPT. Tiap-tiap UPT rata-rata ada 4 kecamatan dan 5 kecamatan. Tujuannya pertama untuk mempercepat pelayanan. Kedua mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.
So, kalau misalnya masyarakat Sukajaya datang ke Cibinong, berapa kos yang mereka butuhkan? Makanya kalau kita disediakan lah UPT di sana untuk mendekatkan kepada masyarakat. Ini juga membantu sebetulnya, membantu meringankan warga masyarakat. Terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi banyak yang oleh kita lakukan lah. Apa aja itu? Di antaranya ada sistem apa Pak Sony? Siloka, banyak lah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kita. Termasuk kita memberikan layanan di mall, mall Sentul sama CCM Cibinong. Ya, pada saat masyarakat jalan-jalan bisa mereka langsung, kalau misal KTP-nya rusak segala macam, bisa langsung layanan di situ, bikin akte segala macam. Oke, bicara belangkonya bagaimana kesiapan Kopti sampai hari ini? Belangko memang sampai hari ini kita belum maksimal lah, belum maksimal. Tapi pada saat masyarakat betul-betul emergensi, ya bisa kita tangani lah, yang sifatnya emergensi. Insya Allah ke depan, bulan depan nih Februari ini akan normal kembali kaitan dengan belangko. Yang dikatakan emergensi itu apa sebenarnya? Contohnya gini, pada saat orang itu misalnya mau pergi umroh, ya KTP-nya belum jadi, baru suket atau biodata gitu kan, karena dibutuhkan KTP fisik, nah itu kita usahakan mereka, warga masyarakat. Usahakan untuk KTP, walaupun tadi belangko masih kayaknya terbatas. Ya. Masih banyak yang kurang tidak untuk belangko ini di Kabupaten Bogor? Sampai hari ini kita justru kurang. Bahkan kita masih punya PR ya, mereka sudah direkam segala macam sampai 70.000 ya. Sementara belangko kan rata-rata kita dikasih 10.000, 8.000, jadi belum terpenuhi. Masih ada kurang lebih hari ini 70.000 PR yang belum terselesaikan. Yang terselesaikan. Mereka sudah direkam segala macam tapi belum beli KTP. Tapi itu setiap hari kita terus di-update terus ya. Jadi berkurang. Insya Allah nanti Februari Maret berkurang. Artinya dia hanya mendapatkan apa saja Pak? Kalau misalkan KTP-nya belum selesai. Biodata sesuai dengan surat edaran Dirjen Disdukcapil. Tapi itu juga sudah layak ya untuk dikatakan sebagai KTP. Ya, untuk pelayanan publik saya rasa bisa. Cuman tadi masyarakat tidak puas, tetap aja ingin mengantongi kepingan KTP asli. KTP asli. Ya. Nah, kalau persiapannya nanti katakan untuk di pemilu gitu ya. Tapi kira-kira tercapai tidak nih KTP ini bisa sampai nanti di hari H pas saat pemilu 2024? Saya rasa mudah-mudahan tercapai lah. Kan pemilu itu jatuh nanti bulan Februarian ya. Mungkin kita di Sukcapil sampai Juli kita sudah ready lah. Ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya kalau misalkan tidak menggunakan KTP tersebut, KTP itu? Sebetulnya mah mungkin ya dirasakan oleh pemegang KTP ada pengaruhnya. Tapi kalau menurut kita sendiri mah sama aja lah, ngantongin biodata juga. Cuman tadi masyarakat lebih cenderung, lebih elegan apabila dia mengantongi kepingan KTP daripada kertas. Makanya kita terus-terusan sekarang nih dari Disduk koordinasi dengan Dirjen Disdukcapil di Jakarta kaitan dengan penyediaan belangko. Ya. Kita balik lagi ke pemilu 2024. Bagaimana koordinasi antara Disdukcapil dengan KPU? Pasti KPU juga minta data ke Disdukcapil begitu ya, atau sebaliknya lah katakan seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana persiapannya? Apa sudah komunikasi kepada KPU? Mungkin Pak Sony, silakan. Dengan KPU. Siap. Izin untuk kami dengan KPU ya komunikasi berjalan dengan baik. Rapat-rapat selalu diadakan, kami selalu hadir. Untuk penyandingan data, sinkronisasi data itu selalu dilakukan. Ya. Untuk data-data yang meninggal, yang pindah itu sudah dilakukan. Koordinasi sampai hari ini apa ada masalah-masalah yang mungkin muncul di situ? Kalau masalah-masalah pasti ada ya. Contohnya apa? Misalnya begini, Pak, ini kita mau cek data nih, betul nggak ini penduduk Kabupaten Bogor? Karena dia memegang fisik KTP. Nah, setelah kami cek, ternyata walaupun dia masih pegang KTP Kabupaten Bogor, dia sudah menjadi warga Cianjur. Ya, itu masih terjadi, masih ada ya? Masih ada. Mungkin dia sudah melapor pindah keluar dari Kabupaten Bogor, tapi di Cianjur belum lapor. Seperti itu. Nilainya berapa? Atau jumlahnya berapa yang masih memungkinkan hal itu terjadi? Kalau di Dukcapil sebetulnya nggak ada masalah. Justru yang
masalah itu ketika misalnya di KPU diperlihatkan isi KTP, loh kok ini masih Kabupaten Bogor gimana? Nah itu sebetulnya KPU sendiri, termasuk lembaga-lembaga lain ya, itu bisa melakukan pengecekan data melalui web portal yang sudah kami sediakan bagi yang sudah melakukan PKS ya, atau perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Itu bisa diakses dan bisa melakukan pengecekan data secara mandiri. Untuk pengecekannya langsung, Iya. data ini sebenarnya ada di mana kan Ada begitu? di mana? Iya. Oke, tapi apakah pengaruh-pengaruh dari data yang katakan bisa dibilang double itu dong kan, di sana ada, di sini ada gitu kan? Nah itu bisa dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya akhirnya data jumlah pemilih yang mungkin muncul. Seharusnya tidak ya, karena data itu kan kita mencatat berdasarkan laporan ya. Oke. Jadi secara yuridis, jadi kalau dia melapor pasti tercatat. Kalau dia nggak lapor ya akan tercatat. Seperti Oke. itu. Caranya bagaimana supaya kita tahu kalau dia tidak melapor gitu loh? Caranya supaya dia melapor, ya ini balik ke Kesadaran masyarakat sendiri. Iya. Pada pemilu yang lalu pernah ada kasus seperti itu. Setelah diperlihatkan, Anda ini sudah pindah. Kenapa masih mengaku sebagai penduduk Kabupaten Bogor? Oke. Masih ada yang seperti itu. Ada, pernah. Oke, jadi dia sudah KTP-nya di luar Kabupaten Bogor, Iya, tapi dia masih mengaku warga Kabupaten Bogor iya, karena masih pegang dan fisik. menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Bogor. Inginnya seperti itu, sepertinya. Inginnya atau sudah melakukan pencoblosan waktu itu? Kemungkinan. Waktu itu ada informasi dari petugas apa namanya PPK atau apa ya, Oke. mengadukan ke Dukcapil, Pak kalau seperti ini bagaimana? Hmm. Ya sudah, kita sama-sama cek aja. Nah setelah dicek, oh ini bukan warga Bogor, tapi masih pegang fisiknya Pak. Nah memang secara aturan kalau pindah itu keluar daerah ya, KTP itu dicabutnya di daerah tujuan. Daerah tujuan. Di daerah sana. tujuan. Oke. Nah, bagaimana langkah KPU dan juga Dukcapil? Karena begini, masyarakat hari ini atau kita bicara kepentingan lah ya di pemilu 2024 itu adalah ingin mendapatkan penyajian data yang lengkap sehingga tidak ada kemungkinan ada data tambahan, ada kelebihan data atau tiba-tiba siluman data, katakan begitulah yang muncul yang memang disajikan oleh Dukcapil dan juga KPU. Pak Sekdis mungkin bisa dijawab. Kira-kira untuk tahun 2024 ini ya, kinerja Dukcapil dan juga KPU kan pasti bekerja sama terus lah dalam penyajian data nih. Bagaimana memastikan masyarakat Kabupaten Bogor katakan bahwa data ini benar-benar yang dibutuhkan oleh pemilu 2024 nanti. Gitu. Kita kembali kepada wajib KTP. Oke. Kunci kita itu. Ya. Pada saat misalnya wajib KTP sudah mencapai angka sekian persen, kemudian misalnya ada warga-warga dadakan segala macam, andaikan tidak memenuhi syarat, itu tidak bisa diupdate oleh kita. Tetap patokannya kita wajib KTP. Kemudian warga yang datang, nggak ada istilah siluman-siluman kalau di kita mah, nggak ada. Patokannya wajib KTP. Kalau mereka sudah statusnya wajib KTP, berhak untuk membuat KTP. Oleh kita dorong mereka untuk diadakan perekaman. Makanya kita adakan jemput bola sekarang. Salah satunya untuk menghindari tadi tuh adanya angka-angka siluman. Angka siluman. Dan di Disub tidak dikenal dengan angka siluman. Dikenalnya kita wajib KTP lah. Oke, artinya bahwa sebenarnya data itu dilakukan karena memang kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau sudah wajib KTP umur yang pas gitu ya. Gitu. Nah, bahkan masyarakat juga harus punya kesadaran lah pada saat dia udah usia 17 tahun udah wajib KTP, udah jangan didorong-dorong, udah langsung mereka melakukan perekaman. Datang ke operator KTP yang ada di kecamatan. Oke, kesadaran masyarakat sejauh ini bagaimana? Apa perlu dilakukan jemput bola terus gitu loh? Kan kita bicara bahwa dia juga sudah wajib melakukan. Makanya kalau di Kabupaten Bogor atau yang dilihat oleh Dukcapil selama ini, bagaimana kesadaran masyarakat? Yang tidak terjaring oleh jemput bola tadi tumbuhkanlah kesadaran mereka karena KTP itu perlu kan sebagai alat dasar ya, dasar kependudukan. Makanya mereka yang datang ke operator-operator yang sudah disiapkan oleh kita. Saat melakukan jemput bola tadi, banyak nggak masyarakat atau yang jumlah pemilih yang masih baru lah katakan gitu, yang umur 17-18 tahun yang masih belum punya KTP? Di jemput bola kita paling ngetop adalah akte kelahiran. Ya, akte kelahiran yang paling ngetop dan ngetren lah pada saat kita melakukan jemput bola. Ngetop dan ngetren gitu ya. Paling banyak artinya gitulah ya. Artinya paling banyak. Kang Padil yang paling banyak itu akte ya. Jadi primadona lah pada saat kita jemput bola. Terus ada yang kedua itu KTP.
Oke. Kan kalau KTP tidak bisa jadi di tempat. Mereka hanya direkam, data semua, baru besoknya bisa direkam. Karena perekaman tetap pencetakan ada di kita, di dinas, bukan di UPT. Oke, artinya masih ada juga masyarakat yang banyak belum punya akte gitu ya? Ya. Nah, apa yang membuat mereka kesadaran ini menjadi agak sulit membuat akte ini atau misalnya Kalau KTP akte itu? saya rasa cukup responsif dari warga masyarakat karena tadi mereka mau nyekolahin anak gitu kan harus ada KTP, ada akte. Makanya akte yang primadona pada saat kita jempol di samping layanan-layanan yang lain. Oke, jadi nomor 1 akte, nomor 2-nya EKTP ya. EKTP yang katanya masih banyak masyarakat yang memerlukan itu gitu loh ya. Oke, kalau tadi ada kematian lah gitu ya. Tadi dibilangnya kita tunggu dari masyarakat juga karena kan butuh kesadaran. Apa sih yang membuat masyarakat ini dikatakan tadi oleh Pak Sekdis agak berkurang atau agak kurang untuk sadar memberikan bukti bahwa ada salah satu keluarganya yang meninggal misal? Ini kemungkinan ya masih lemahnya stakeholder lah. Stakeholder yang ada baik itu dari dinas, UPT, kemudian kecamatan termasuk desa di dalamnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya surat kematian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya kita nanti ke depan kita akan mensinergikan ya dengan stakeholder yang ada di lapangan, yang ada di bawah supaya lebih gencar kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat kaitan dengan pentingnya surat kematian. Oke, apakah ini sulit dibuatnya sehingga masyarakat menganggap tadi diperlambat lah nanti dan lain hal, atau memang masyarakatnya sendiri yang katakan sudahlah udah meninggal ngapain juga kita lapor misalkan gitu? Kemungkinan besar tadi tingkat pemahaman lah, ya, bukan kaitan dengan sulit dan tidak sulitnya, tingkat pemahaman warga masyarakat. Mungkin masyarakat jauh lah ngurus-ngurus yang gituan, terus kepentingannya apa itu. Padahal banyak kepentingannya pada saat masyarakat melaporkan keluarganya meninggal. Pertama mereka punya surat kematian. Ya, pada saat nanti ada urusan dengan perbankan dan lain sebagainya kan itu diperlukan. Yang kedua, kaitan dengan data, ya, data di kita aja di Disdukcapil ya. Mereka meninggal dunia pada saat dia melaporkan ke kita kan langsung dicoret, Pak. Dia lihat nama itu hilang. Sehingga nanti tidak berpengaruh kepada DP4 untuk pemilu karena orang itu betul-betul sudah dicoret, sudah tidak ada. Yang selama ini pengalaman-pengalaman yang terjadi karena tadi tidak laporan ya ke kita juga karena tidak ada laporan tidak dicoret. Akhirnya muncul DP4 nama si itu padahal udah meninggal gitu kan. Nah, salah satu untuk efektivitasnya tadi warga masyarakat melaporkan, dan tidak dipungut biaya lah 1 hari jadi itu pelayanan. Artinya selain kita menunggu masyarakat, Disdukcapil sudah melakukan jempol tadi gitu ya, jemput bolanya itu sendiri. Termasuk itu kematian jempol. Untuk bagaimana menyadarkan masyarakat segera melakukan pelaporan tadi ya. Apabila ada keluarganya yang meninggal dunia. Betul. Nah, ini juga sosialisasi lewat kita juga mungkin ya, nanti kita share juga ke masyarakat, ke daerah-daerah gitu ya. Karena penting juga ini ternyata masyarakat untuk melakukan kesadaran bahwa data itu menjadi penting, bukan hanya kepentingannya di negara hari ini misalkan mau pemilu ya, tapi juga pribadinya juga ternyata penting juga gitu Pak Sekdis ya. Pak Sekdis, bagaimana nanti meyakinkan masyarakat Kabupaten Bogor persiapan 2024 bahwa data yang disajikan ini oleh Disdukcapil, terutama lah ya, walaupun nanti berkoordinasi dengan KPU dan lainnya, ini benar-benar katakan siap untuk di pemilu 2024. Ya kita siap lah, siap secara tugas, siap secara penyajian data, kita matching lah dengan KPU, kita bangun sinergi ya, dengan komitmen tadi untuk menyukseskan kegiatan pemilu di 2024. Pak Sony mungkin terkait data-datanya bagaimana? Atau nanti ada pelaporan data kembali, penyajian data kembali dari Disdukcapil, atau kalau ingin tahu caranya seperti apa terkait dengan penyajian data dari Disdukcapil? Iya, sebetulnya Disdukcapil ini setiap semesternya itu kami diberikan target-target kerja ya. Misalnya untuk mengejar target perekaman wajib KTP. Nah itu pernah sekira tahun 2019 ya kalau tidak salah, pernah berturut-turut kami perekaman itu sampai 100%. Nah itu yang sebetulnya sangat sulit dicapai, tapi kami berhasil. 100% tercapai, baru sekarang aja menurun. Jadi karena setiap semester itu berubah targetnya.
Oke. Untuk semester sekarang gimana? Sebentar sekarang untuk perekaman wajib KTP sudah 99,13%. Kesadaran udah cukup tinggi sih, bagus. Terus untuk biometrik sendiri sebetulnya, nah itu tidak ada data siluman. Nah di biometrik ini sistem yang akan mencegah atau memastikan ketunggalan data. Jadi nggak mungkin ada duplikat. Walaupun dia dengan nama yang berbeda, alamat berbeda, dengan biometrik itu akan ketahuan. Oke, artinya data siluman ini dikatakan dibuat data siluman ini karena tadi ada mungkin masyarakat yang belum lapor gitu ya, atau belum terdata dan lain hal. Makanya kita butuhkan juga bukan hanya Disdukcapil atau pemerintah yang turun, tapi masyarakat punya kesadaran untuk melaporkan apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintah dan dia sendiri gitu ya Pak Sekdis ya. Ya. Oke. Sukses lah buat Disdukcapil nih ya. Ini kayaknya terus bekerja untuk sampai kebutuhan di 2024 karena ini menentukan juga data ini bagi masyarakat Kabupaten Bogor ke depan ya. Kita sukses dan kita akan support terus Disdukcapil dalam penyajian data dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor gitu ya. Oke, sukses terus koordinasinya. Mudah-mudahan di 2024 nanti pemilunya sukses dan juga penyajian data dari Disdukcapil juga aman dan juga tepat, katakan begitu. Ya. Oke. Ya, sukses Pak Sekdis. Ada yang ingin disampaikan ke masyarakat? Terima kasih ke Bogor Update melalui program podcast yang hari ini digelar dengan Disdukcapil. Ini merupakan satu kebanggaan buat Dinas Disdukcapil. Ini salah satu ajang bentuk sosialisasi terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada warga masyarakat, bagi masyarakat yang memang belum memiliki KTP atau belum direkam, segera untuk melakukan perekaman KTP melalui operator-operator yang ada di kecamatan. Ini untuk memvalidkan nanti data wajib KTP dengan data DP4 KPU. Kemudian bagi warga masyarakat yang memang keluarganya punten meninggal dunia, ini juga segera untuk melaporkan. Bentuk layanan di Disdukcapil semua tidak dipungut biaya, gratis ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara diminta sekian-sekian itu sebetulnya bohong. Jadi Dinas Disdukcapil tidak memungut biaya terkecuali akte kelahiran yang sudah lewat 60 hari. Terus sukses terus untuk Bogor Update. Mudah-mudahan ke depan kita bangun sinergitas yang lebih kuat dengan Disdukcapil. Ini salah satu bentuk terobosan yang dilakukan oleh Bogor Update terhadap Disdukcapil. Hidup Bogor Update. Itu Disdukcapil lah ya. Oke, thank you banget ya. Makasih, salam buat teman-teman yang terus berjuang menyajikan data-data yang valid untuk Kabupaten Bogor. Jangan dilupa ke depan. subscribe ya tadi. Oke lah ya, thank you banget dan kita ketemu lagi di Talk Show podcast kita berikutnya. Bye bye. Oke, makasih.